Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, pada hari ini saya akan mengajak teman-teman untuk berdiskusi dengan tema politik anggaran daerah. Tema ini menarik untuk kita diskusikan bersama karena menyangkut salah satu instrumen pembangunan daerah, yaitu dalam hal ini APBD, yang memiliki peranan sangat strategis dan memiliki fungsi yang sangat vital dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Kita tahu APBD ini merupakan salah satu instrumen yang sangat penting dalam men-trigger pertumbuhan ekonomi di daerah, membuka lapangan pekerjaan, maupun dalam rangka menekan angka kemiskinan di daerah. Oleh karena itu, mari kita bedah apa itu politik anggaran daerah. Kalau kita berbicara tentang politik anggaran daerah, berarti kita berbicara tentang APBD. Pertanyaannya, apa itu APBD? Secara sederhana saya memberikan pengertian APBD dengan dua pendekatan. Pertama, secara administratif, APBD ini adalah dokumen anggaran yang berisi rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disahkan antara pemerintah daerah bersama-sama dengan DPRD dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Jadi sekali lagi, secara administratif, APBD ini merupakan dokumen perencanaan keuangan tahunan, dibahas, disusun oleh pemerintah daerah, lalu kemudian dibahas dan disahkan bersama DPRD dan ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah. Yang kedua, pengertian APBD secara politik. Kalau kita melihat APBD secara politik, maka kita akan memahami bahwa APBD ini adalah sebuah kerangka pemerintahan demokrasi yang menempatkan anggaran daerah sebagai amanah rakyat yang dititipkan kepada lembaga eksekutif dan legislatif untuk dikelola demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dalam konteks ini maka sekali lagi penekanannya bahwa yang namanya APBD itu adalah uang rakyat yang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini adalah eksekutif dan legislatif, dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat. Jadi jangan ada pemikiran bahwa APBD ini adalah uang pemerintah, tetapi ini adalah uang rakyat yang dititipkan, yang harus dikelola oleh pemerintah daerah. Lalu bagaimana proses penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyusun dan merumuskan APBD ini? Ada tiga pendekatan yang menjadi proses dalam penyusunan APBD yang kita kenal. Yang pertama adalah proses teknokratis. Proses teknokratis ini adalah proses penyusunan seluruh dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, mulai dari RKPD, Renja SKPD, KUA PPAS, RKA SKPD, APBD sampai penjabaran APBD yang melibatkan para ahli, baik itu akademisi maupun tenaga ahli profesional yang expert, yang memiliki keahlian khusus di bidang keuangan daerah, ekonomi daerah maupun pembangunan daerah. Jadi dalam proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan dan keuangan ini, pemerintah daerah wajib untuk melibatkan para ahli agar seluruh dokumen perencanaan ini tidak ngelantur ke sana kemari. Yang kedua yang kita kenal dengan yang disebut dengan proses partisipatif. Proses partisipatif ini adalah proses yang melibatkan masyarakat atau stakeholder pembangunan yang ada di daerah. Prakteknya bisa kita jumpai dalam pelaksanaan musrenbang, kemudian sosialisasi atau konsultasi publik tentang APBD. Jadi esensi dari proses perencanaan ini adalah bagaimana secara substantif partisipasi masyarakat itu bisa terlibat secara aktif. Oleh karena itulah maka musrenbang, sosialisasi, konsultasi publik itu sedianya diselenggarakan tidak sekedar seremoni, tetapi memang secara substantif menjadi media untuk menjaring aspirasi, usul, keinginan yang berkembang di masyarakat. Yang ketiga yang disebut dengan proses politis
atau proses legislasi. Proses politis ini adalah proses kesepakatan dalam proses pembahasan KUA PPHS dan pembahasan RAPBD oleh eksekutif, pemerintah daerah, dan DPRD, serta adanya yang disebut dengan evaluasi dari pemerintahan yang ada di atasnya. Kalau RAPBD provinsi, maka itu adalah evaluasi dari Kemendagri. Kalau RAPBD kabupaten kota, maka evaluasi dari gubernur. Proses politis ini kalau ditarik ke belakang, ini juga bisa menyangkut bagaimana komitmen antara calon kepala daerah dengan rakyat pada proses pemilihan umum. Karena kita tahu pada saat proses pemilihan umum itu ada kesepakatan calon menyampaikan visi misi program yang ditawarkan kepada rakyat, dan rakyat memilih pemimpinnya, bupati atau gubernur atau wali kotanya itu berdasarkan visi misi dan program. Maka di situ sebenarnya meskipun tidak terjadi kesepakatan yang sifatnya tertulis, tetapi secara politis ada kesepakatan antara masyarakat dengan calon pemimpinnya. Selanjutnya, dalam penyusunan APBD ini ada beberapa prinsip-prinsip yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu prinsip kesatuan. Artinya semua pendapatan dan belanja daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran. Yang kedua, prinsip universalitas. Artinya mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran. Yang ketiga yaitu prinsip tahunan, membatasi bahwa masa berlakunya APBD ini, anggaran ini hanya untuk 1 tahun tertentu. Yang keempat, prinsip spesialisasi atau spesialitas maksud saya, mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya. Yang kelima, yang disebut dengan prinsip akrual. Suatu tahunan anggaran dibebani untuk menguntungkan anggaran untuk penerimaan yang seharusnya diterima, walaupun sebenarnya belum dibayar atau belum diterima pada kas. Ini penting prinsip akrual ini. Jadi dalam menentukan berapa besar pendapatan setiap SKPD, ini harus diperhatikan prinsip akrual karena akan menjadi semacam hutang. Yang selanjutnya adalah prinsip kas. Maksudnya anggaran suatu tahun anggaran dibebani pada saat terjadi pengeluaran atau penerimaan uang dari atau ke kas daerah. Itu beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam proses penyusunan APBD. Selanjutnya, APBD ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, fungsi otorisasi, artinya menjadi pedoman dalam melaksanakan pendapatan dan belanja daerah. Dalam satu tahun anggaran daerah, baik itu kegiatan untuk pendapatan maupun untuk belanja, semuanya harus berpedoman terhadap APBD yang sudah disepakati dan yang sudah disahkan. Yang kedua adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan ini menjadi pedoman bagi manajemen dalam hal merencanakan kegiatan. Jadi 1 tahun anggaran ini menggambarkan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah dalam 1 tahun anggaran. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Artinya APBD ini menjadi pedoman dalam menilai apakah penyelenggaraan Pemda ini sesuai atau tidak dengan ketentuan. Ukurannya itu kalau mau melakukan pengawasan, ukurannya adalah APBD. Yang keempat adalah fungsi alokasi. Dalam konteks ini APBD memiliki fungsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Sederhananya, APBD ini harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan pekerjaan, dan menekan angka kemiskinan, serta menciptakan pemerataan. Yang kelima, fungsi distribusi. Artinya APBD ini harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Tidak boleh APBD ini hanya menguntungkan kelompok tertentu, wilayah tertentu, tapi mengabaikan kelompok dan wilayah lainnya. Yang keenam, fungsi stabilisasi. APBD ini memiliki fungsi untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Jadi ini penting fungsi stabilisasi itu. Contoh sederhananya, terjadi lonjakan yang sangat
tinggi pada komoditas tertentu, dengan APBD ini kita bisa menciptakan stabilisasi melalui kebijakan misalnya operasi pasar. Mengapa kita harus berbicara tentang politik anggaran? Yang pertama, kita penting untuk mengetahui politik anggaran ini, untuk mengetahui perhelatan berbagai kepentingan, baik aktor-aktor dalam lingkaran sistem politik maupun kelompok kepentingan di luar sistem politik yang berpengaruh dalam arena perebutan sumber daya publik. Maksudnya begini, APBD ini adalah sumber daya publik yang paling penting dan strategis dalam pembangunan. Dengan kita mempelajari politik anggaran, kita bisa tahu kelompok-kelompok kepentingan yang memperebutkan sumber daya pembangunan itu. Yang kedua, untuk memastikan apakah alokasi anggaran sebagai pilihan publik ataukah pilihan sekelompok orang atau golongan tertentu, sehingga alokasi anggaran sebagai representasi kepentingan publik yang beragam dalam pertarungan politik, perebutan sumber daya antar kelompok kepentingan. Jadi kita tahu dalam satu daerah ada begitu banyak kelompok kepentingan dalam tanda petik. Nah, dengan kita memahami politik anggaran, kita akan tahu apakah anggaran itu dialokasikan sesuai dengan aspirasi dan kehendak publik secara umum, atau justru ada sekelompok kecil orang yang menguasai akses terhadap APBD sehingga ia bisa mengatur sumber daya itu untuk digunakan atau dialokasikan pada fungsi apa saja. Yang ketiga, untuk memastikan bentuk hubungan antar rakyat dengan pemerintah dalam membangun mekanisme transparansi dan akuntabilitas dan dapat menentukan pilihan pemasukan dan pengeluaran yang seimbang. Selanjutnya, politik anggaran ini juga akan kita mengetahui dalam memastikan hal-hal yang mendasari atau alasan utama pengambilan keputusan alokasi suatu sektor tertentu kenapa lebih besar dibanding alokasi sektor lainnya. Dengan kita mempelajari politik anggaran dan memahami politik anggaran suatu daerah, kita akan mengetahui kenapa sektor pendidikan lebih besar misalnya daripada sektor sosial. Kenapa sektor kesehatan lebih besar daripada sektor pariwisata. Nah, dengan mempelajari politik anggaran, kita akan bisa memahami pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi perbedaan jumlah alokasi antar sektor tadi. Yang selanjutnya, untuk memastikan bahwa kebijakan yang hendak ditetapkan benar-benar sesuai atau menjawab kondisi real, potensi dan aspirasi masyarakat. Jadi, apa yang dimaksud dengan alokasi itu harus sesuai dengan potensi dan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Tidak boleh hanya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan subjektif para pengambil kebijakan, tetapi memang harus digali sesuai dengan potensi yang berkembang di masyarakat. Yang selanjutnya, memastikan bahwa penggunaan anggaran publik itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi, seberapa besar APBD itu, yang paling penting adalah APBD itu harus dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya dan manfaatnya benar-benar harus dirasakan oleh masyarakat. Ini penting. Yang selanjutnya, politik anggaran itu harus mencerminkan, yang pertama, kepada kelompok mana pemerintah berpihak dan untuk kegiatan apa pemerintah itu bertindak. Jadi dengan politik anggaran kita bisa tahu ini, pemerintah kabupaten ini berpihaknya ke kelompok mana dan apa yang mendasari tindakan-tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengalokasikan APBD tadi. Yang kedua, apakah pendapatan daerah itu diperoleh dengan membebani masyarakat atau tidak. Jadi pemerintah daerah dan DPRD memiliki otoritas untuk menentukan besaran anggaran daerah, anggaran pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Misalnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Hanya saja memang ada kaidah yang harus diperhatikan.
Salah satunya, penentuan besaran pendapatan itu tidak boleh membebani ekonomi masyarakat. Artinya ketika menargetkan besaran pendapatan itu tidak boleh serampangan dan ugal-ugalan. Yang ketiga, apakah belanja daerah yang dikeluarkan itu benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat di daerah atau tidak? Jangan-jangan besaran belanja yang dikeluarkan dan ditetapkan itu tidak ada efek yang sangat signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, kita juga bisa mengukur bagaimana APBD dalam relasi politik pemerintah daerah dan masyarakat. Yang pertama, harus disesuaikan berdasarkan bahwa APBD ini harus disesuaikan berdasarkan partisipasi, aspirasi, usulan dan kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Sekali lagi saya menekankan bahwa proses penyusunan APBD itu harus betul-betul memperhatikan partisipasi, aspirasi, usulan, kebutuhan yang berkembang di masyarakat. Yang kedua, kita juga harus memahami bahwa dalam relasi ini kita memahami bahwa berapapun belanja yang dialokasikan oleh pemerintah pada prinsipnya menjadi beban masyarakat. Jadi semua pengeluaran itu harus bermanfaat bagi masyarakat. Kenapa belanja menjadi beban masyarakat? Karena uang yang dibelanjakan itu bersumber dari pendapatan yang dihimpun dan dipungut dari masyarakat. Yang ketiga, transparansi dan akuntabel. Tersedia informasi yang memadai, yang mampu diakses dan dapat dipertanggungjawabkan. Saya pikir ini kita memasuki zaman era transparansi. Jadi tidak heran kalau sekarang ada tuntutan setiap dokumen keuangan itu harus mudah diakses oleh masyarakat, harus dapat dijumpai dengan mudah oleh masyarakat. Oleh karena itu penting bagi pemerintah seluruh dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen keuangan ini untuk diupload di situs-situs internet yang gampang diakses oleh masyarakat. Selanjutnya, dalam konteks relasi ini kita bisa mengetahui proyeksi perolehan pendapatan daerah dibebani masyarakat, terutama rakyat miskin. Artinya, dalam menyusun proyeksi perolehan pendapatan di daerah itu harus memikirkan beban yang akan ditanggung oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang kurang mampu. Jangan kemudian proyeksi ini disusun tetapi justru akan membebani masyarakat. Selanjutnya, adanya perimbangan antara belanja yang berorientasi pada kebutuhan aparatur dan belanja yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Ini penting. Kemarin lalu Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menekankan betapa pentingnya pemerintah daerah menurunkan belanja aparat dan menaikkan belanja yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Karena hampir di semua daerah belanja aparat itu di atas 50%. Sementara belanja untuk yang berhubungan langsung dengan kepentingan masyarakat rata-rata di angka 40%, bahkan banyak daerah yang kurang dari 40%. Ini penting untuk diperhatikan dalam konteks relasi ini. Pertanyaan selanjutnya adalah, dari mana sumber anggaran yang direncanakan di dalam APBD itu? Yang pertama, sumber pendapatan daerah yang terdapat di dalam APBD itu, yang pertama adalah pajak. Dari mana itu pajak? Pajak itu bersumber dari masyarakat atau dari rakyat, yang dipungut dari rakyat. Yang kedua, retribusi. Dari mana itu retribusi? Retribusi juga sama, dihimpun dari rakyat atau masyarakat. Yang ketiga, laba BUMD. Apa itu laba BUMD? Keuntungan yang diperoleh oleh badan usaha milik daerah. Yang harus diketahui bahwa BUMD itu adalah pengelolaan bisnis yang dibiayai atau diberikan modal dari uang rakyat. Yang keempat, sumber anggaran itu bisa saja bersumber dari hutang. Nah, hutang ini adalah beban yang harus dibayar oleh rakyat. Yang kelima, bisa jadi sumber pendapatan itu adalah pendapatan dari hibah. Baik hibah dari daerah yang lain, hibah dari asing, maupun hibah dari pemerintah pusat, atau dari pihak lain yang diperbolehkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Satu hal, meskipun hibah ini diterima dari pemerintah daerah yang lain, dari pemerintah pusat atau dari lembaga lain, bahwa hibah ini diperoleh karena adanya kepentingan rakyat. Maka kalau disimpulkan dari mana sumber anggaran APBD itu, maka sumbernya seluruhnya dari rakyat dan ia ada karena ada kepentingan rakyat. Jadi satu, uang negara bersumber dari rakyat atau masyarakat. Yang kedua, negara, pemerintah hanya memegang mandat sebagai pengelola uang rakyat. Sampai di sini kita paham bahwa pemerintah harus amanah mengelola uang itu untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Jadi kalau begitu kita bisa membuat tabel ya, apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban rakyat. Pendapatan itu kewajiban rakyat. Kenapa kewajiban rakyat? Karena pendapatan itu diperoleh dari pungutan terhadap rakyat. Sementara bagi negara, pendapatan adalah hak yang harus diterima oleh negara atau oleh pemerintah daerah. Sementara belanja itu adalah hak rakyat. Manfaatnya, keuntungannya, kemudian dampak yang ditimbulkannya itu harus menjadi hak rakyat, dan belanja itu menjadi kewajiban pemerintah atau kewajiban negara. Selanjutnya, dalam memahami politik anggaran, kita juga mengenal yang disebut dengan APBD berbasis kinerja. Maksudnya, pengelolaan uang negara menerapkan kaidah akuntabilitas atau pertanggungjawaban yang berorientasi pada hasil. Ini bisa kita cek di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, ini mengharuskan sistem penganggaran daerah itu mengutamakan upaya pencapaian prestasi hasil yang diukur berdasarkan perencanaan biaya atau input anggaran yang ditetapkan. Selanjutnya, usulan anggaran program kegiatan atau pemerintah daerah harus disertakan dengan indikator kinerja. Jadi setiap rupiah alokasi anggaran itu harus ada indikator yang terukur. Selanjutnya, APBD ini harus berdasarkan prestasi kerja. Karena berbasis kinerja, maka harus berdasarkan pada prestasi kerja. Yang pertama, APBD ini harus mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau yang disebut dengan output dan outcome atas alokasi belanja yang kita sebut input yang telah ditetapkan. Jadi harus jelas kalau inputnya sekian rupiah, outputnya bagaimana, dan selanjutnya outcome-nya bagaimana. Yang kedua, disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam 1 tahun mendatang. Harus jelas sasaran yang akan dicapai dalam 1 tahun itu. Yang selanjutnya adalah program dan kegiatan disusun berdasarkan Renza SKPD, KUA PPAS, RKPD, RPJMD, dan RPJPD. Artinya dokumen perencanaan ini harus tersusun rapi. Mulai dari RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA, sampai pada Renja SKPD. Ada beberapa prinsip dalam penganggaran yang berpihak pada rakyat. Pertama, karena APBD ini adalah sumber daya ekonomi yang paling strategis dan harus bermanfaat pada masyarakat, maka sedianya dalam merumuskan APBD ini harus berpegang pada prinsip-prinsip penganggaran yang berpihak kepada rakyat. Yang pertama, mengelola anggaran secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Dengan transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif, kita bisa mengecek sejauh mana keberpihakan pemerintah dalam mengalokasikan APBD untuk kepentingan rakyat. Yang kedua, melibatkan rakyat dalam semua aspek yang terkait dengan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan anggaran. Sekali lagi, melibatkan masyarakat dalam seluruh aspek yang berkait dengan penyusunan penganggaran. Tidak sekedar seremoni, tapi secara substantif peran serta masyarakat itu betul-betul diperhatikan. Yang ketiga, menggunakan prinsip anggaran value for money.
yaitu efisiensi, efektif, dan ekonomis. Dan yang paling penting adalah memperhatikan keadilan anggaran atau keadilan sosial. Selanjutnya berbasis pada ukuran kinerja dan hasil kinerja pada setiap program kegiatan yang memiliki indikator yang jelas dan terukur. Dan yang paling penting dalam menyusun prinsip anggaran berpihak pada rakyat adalah ditetapkan tepat waktu sebagaimana peraturan yang berlaku. Karena kalau APBD ditetapkan molor, artinya nanti pada saat pelaksanaan APBD-nya juga akan akan terjadi keterlambatan dan masyarakat yang dirugikan. Selanjutnya ada beberapa prasyarat dalam mewujudkan anggaran yang berpihak kepada rakyat. Pertama, hendaknya politik yang kuat dari para pemimpin pemerintah daerah. Artinya ada political will dari pemerintah daerah bahwa anggaran ini disusun sebesar-besarnya untuk kemanfaatan dan kepentingan masyarakat. Yang kedua, pemerintahan daerah memiliki karakter yang memihak pada orang miskin. Jadi kira-kira ada keberpihakan dari pemerintah daerah untuk memberdayakan masyarakat ekonomi kelas bawah. Yang ketiga, penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik dan bersih. Ini penting. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih menjadi syarat mutlak bagaimana mewujudkan anggaran yang berpihak kepada rakyat. Yang keempat, adanya saluran aspirasi yang amanah, baik melalui institusi DPRD, melalui forum musrenbang, maupun melalui kanal-kanal aspirasi yang dibuat oleh pemerintah daerah. Yang selanjutnya, teridentifikasi berbagai kelompok masyarakat yang rentan miskin beserta kebutuhannya. Jadi perencanaan penganggaran itu harus berbasis pada data yang akurat dan kredibel. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang mampu berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan kelompok miskin. Maksudnya begini, jadi setiap pertumbuhan ekonomi daerah itu harus berkorelasi dengan peningkatan kesejahteraan. Artinya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan disertai dengan pemerataan hasil-hasil ekonomi. Sahabat-sahabat yang saya hormati, saya pikir itu beberapa materi yang sangat dasar tapi penting untuk diketahui oleh sahabat-sahabat, dan kita bisa berdiskusi banyak tentang ini terkait dengan politik anggaran daerah. Di sesi kedua kita akan membahas dan melanjutkan materi terkait dengan politik anggaran ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.